nek mandi wajib. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi asrawi fid dharain amin. Yang kedua hadis wa muslimun lan den riwayataken apa hadis sapa Imam Muslim wa muslimun lan riwayataken sapa Imam Muslim ing hadis. Imam Muslim meriwayatkan hadis mengenai tentang masalah mandi ini atau mandi besar. An Abi Sa'id Al-Khudri, riwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadisnya nopo? Ida ata, nyatanya hadis ida ata ahadukum ahlahu summa arada ayya'uda falyatawadda bainahuma. Ida ata arikalane nekani sapa ahadukum salah siji sira kabeh nekani ahlahu ing ahline. Ahadukum ketika salah satu di antara kalian, kata Nabi, mendatangi istrinya, kemudian cuma arada nuli ngarepaken sapa ahadukum ayyauda ing ento bali sapa ahadukum. Bali yang kedua, mendatanginya yang kedua maksudnya falyatawadda, mongko becik wudu sapa ahadukum bainahuma ing dalem antarane karone awal lan sani, yang pertama dan yang kedua. Iki hadis ini khususnya kayak mantenannya mestinya. Ketika salah satu di antara kalian itu mendatangi istrinya, kemudian kepingin lagi mengulanginya ronde kedua, falyatawadda, mongko maka wuduna di antara keduanya disuruh wudu terlebih dahulu. Bagaimana itu ya wudu terlebih dahulu. Dan ronde kedua nek tinju lah ngoten. Tinju e ngoten nek ronde kedua niku mesti lah dikai ngombe, dilapi, dipicit. Bisa karepe nek manten anyar. Sampai wis tahu. Jadi yang terserah. Nek manten anyar ya si ngomong ngerayain ya sih. Tentang si ngerayain si gaspol lah ini. Hati-hati gaspol. Ya memang terserah. Yang penting memang bisa hukum habsudakum faktu habsakum anasyidu. Perempuan itu ibaratnya ladang, laki-laki yang punya ladang. Ya, tentunya harus tahu. Tentunya yang laki-laki itu harus tahu ladangnya itu sifatnya gimana. Apa sifatnya keras, lembek, maupun gembulan. Nah, kita sebagai yang punya ladang laki-laki siswani itu ya harus tahu bagaimana memperlakukannya. Maka mentang-mentang mantennya harus digaspol riblong. Anasyitum sakarpe tentu akan mematuh hakzakum anak situ. Ya datangi sakarepmu, wis terserah ya apa carane. Ping pira waktu ya terserah. Waktu
waktu hajaku anak situ. Dan jenenge petani garap sawahnya itu ya dibajak kan boten sepisan tok anane. Jenenge sepisan tok. Ya rata-rata dia ngerti tanahnya sawahnya itu ya opo sifatnya atas ya otomatis ya perlu bacakannya ya namun rata-rata sing penting ada di situ masih sakar kapan ping pira. Iku ya kudu tahu batas-batas mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan. Bukan berarti anas itu dalam Al-Quran itu sakar kapan wae apa wae. Ya dalam keadaan apapun cara yo ngopo ngoten. Sakarmu. Tapi ada batas-batas, ada larangan yang harus kita perhatikan. Larangannya ya misalkan ketika dalam keadaan haid maupun itu kan nggak boleh, ada larangan-larangan gitu. Dari jalur belakang ya nggak boleh. Kemarin kan ada hadisnya. Mentang-mentang wis istrinya sakarte dewe berdasarkan firman Al-Quran itu wis anas itu sakarmu. Cari ke pengeran di sakarpe. Ya apa carane waktune sakarpe. Tapi ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang bagi seorang yang berkeluarga suami istri. Wal Bazzarulan ngriwayataken sapa Imam Al-Bazzar ing hadis Ani bin Abbasin saking Abdullah bin Abbas, innallaha yanhakum anit ta'arruf. Nyatane hadis innallaha yanhakum anit ta'arri. Innallaha satamane Allah iku yanhakum nyegah ngelarang sapa Allah ing sira kabeh anit ta'arri saking muda. Anit ta'arri saking muda blejet. Pastahyu mongko isina sira kabeh min malaikatillahi saking pira-pira malaikate Allah. Alladzina nyatane malaikate Allah niku la yufarikunakum kang ora tau misah sapa malaikate sira kabeh. Illa inda salasi halatin kejaba ing dalem nalikane perlu pira-pira tingkah, kecuali dalam keadaan 3. Hadis ini Allah innallaha yanhakum anit ta'arri. Allah melarang kalian semuanya, kata Kanjeng Nabi, anit ta'arri, dari telanjang bulat ketika baik ketika mandi atau ketika dalam keadaan tidak mandi. Lebih-lebih ada orang lain di depan orang lain, maka ya nggak boleh kita memperlihatkan semua aurat kita. Pastahyu min malaikatillah alladzina la yufarikunakum. Maka malulah kalian dari para malaikatnya Allah, alladzina la yufarikunakum, yang tidak pernah berpisah dari kalian. Malaikat yang tidak pernah, selalu, maksudnya itu selalu ada di
samping kita, di kanan kiri kita, yang gak pernah melepaskan sedikit pun dari diri kita. Selalu kita itu didampingi oleh malaikat mungkar nakir, malaikat hafadhah dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus malu meskipun gak ada orang, sendirian di kamar misalkan. Udah belajar, terus kalau uang udah belajar, tunggu udah belajar, kate kemulan kate auto. Meskipun nggak ada orang sama sekali, ya hendaknya aurat itu ditutup. Malulah kalian kepada malaikat. Ada malaikat yang nyatet, jangan lupa. Nah, malaikat yang nyatet amal kebaikan kita di kanan kiri kita itu nggak pernah pergi dari kita, selalu ada di samping kita. Ya, malaikat ada delok barang-barangnya lek motor itu nggak senang. Delok motor itu nggak senang, delok orang udah beli beda kali awak mati senang delok motor. Ya senang malaikat itu. Maka malulah kalian itu kepada malaikat yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu mencatat amal kebaikan kita, kejelekan kita dicatat oleh malaikat itu. Kecuali ketika 3 keadaan. Kecuali dalam keadaan 3. Pertama adalah Allah itu nalikane buang hajat, wal janabati lan kedua lan jinabat, wal wasli lan adus, kecuali dalam keadaan 3 ini. Ketika kita buang hajat, dalam keadaan jinabat, nah itu harus dan juga dalam keadaan mandi. Ketika mandi, waktu buang hajat besar atau hajat kecil, kita diperbolehkan membuka aurat kita. Meskipun nggak ada itu, tapi syaratnya membuka di tempat yang di situ tidak ada orang lain. Itu diperbolehkan ketika kita dalam keadaan buang hajat, mandi, atau punya keperluan yang lainnya. Jinabat itu ya dalam keadaan mempunyai berhubungan suami istri. Nah, itu kita boleh membuka aurat kita karena ada kepentingan, dan juga di situ tidak ada siapa, maksudnya tidak ada orang lain yang melihat kita. Begitu juga ketika buang hajat. Buang hajat itu ya harus ditutup. Ketika memang buang hajat itu di tempat atau di lapangan. Di lapangan ya harus ada penutupnya, paling enggak kalau enggak ada itu ya yang kiblatnya itu yang ditutup. Harus ada satirnya ketika buang hajat di lapangan, di kebun, di sawah. Nah, itu harus ada satir. Nah, paling enggak itu ya yang ditutupi, kalau enggak ada ya, kiblatnya itu ditutupi arah kiblat. Kalau di tempat yang sudah yang sudah ditentukan, yang khusus untuk buang hajat, enggak masalah kita, karena sudah ada tempatnya. Baik satirnya itu, pokoknya syaratnya satirnya ya minimal itu satu kilo minimal 1 kilo itu 1 meter.
ya sekitar 45 cm lah. Itu sakit sing nutupi. Itu nutupi daerah kiblat. Kalau bisa ya kanan kiri ya juga kalau ada. Kalau nggak ada ya arah kiblatnya. Dan juga jangan dihadapkan kiblat baik itu. Mencuri kiblat ya jangan. Serong nggak apa-apa serong. Kayak selain itu. Tapi kalau di tempat yang sudah ditentukan di kamar mandi atau di WC itu nggak masalah, masih ada kiblat. Cuman yang lebih baik itu kalau memang bisa diarahkan tidak ada kiblat ya. Paling utama itu yang afdolnya itu jangan diarahkan di kiblat atau mengguli di kiblat. Kalau memang memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya nggak masalah, nggak ada hukum makruh. Kalau di tempat yang khusus, yakni di WC. Pun falyastahyu min malaikatillah alladzina yuhawwidunaka illa ba'da salasati hamatin fa idza ghasala ahadukum bil araq fa idza ghasala mongko alikalane adus sapa ahadukum salah sijine sira kabeh bil araq kelawan mudo falyastahyu mongko nutupono sopo ahadukum bisaubihi kelawan dodote atau kelambine ahadukum. Ketika kalian itu mandi ya, dengan apa? Dengan telanjang. Artinya kan mandi telanjang itu boleh karena ada hajat. Falyastatir bisobi, maka hendaklah kalian itu membuat penutup dengan pakaian. Jadi pakaiannya itu dibuat penutup. Ketika memang kita itu mandi di tempat yang umum, maksudnya umumnya misalkan mandi belakang dan kali, nah itu dibuatkan satir kalau kita mandinya itu mandi untuk bercek kakak-kakak itu. 6 kali kakak kok kan harus ada penutup, jangan sampai dilihat orang lain, harus ada penutup. Kalau di kamar mandi kan sudah khusus ada penutupnya, nggak masalah. Kalau di luar itu tempat umum harus ada penutup. Penutupnya apa ya? Ini bisa dengan pakaiannya dan juga au bijak mati haidin otowo kawan kit'atu juz'in, bagian dari tembok atau pakai penutup dengan tembok atau alat-alat yang lainnya, yang penting ada penutupnya. Apapun bisa, misalkan bahwa godong misalkan. Au bibahiri atau kelawan untone ahadukum, atau dengan menggunakan untanya penarapan unta. Jadi hewan tumpahan ini dijadikan penghalang atau satir ketika dia mandi di tempat yang terbuka, atau dia buang hajat di tempat terbuka, maka kendaraannya itu sebagai satirnya, penghalangnya, khususnya dari penghalang menghadapi kiblatnya. Kendaraan tipis namanya, jalanan tipis atau kamar mandi ini di tengah-tengah jalan. Nah itu kendaraannya di Malang sebagai penutup dia dari dilihat orang lain, lebih dari arah kiblatnya.
Wa Abdur Razzaq an Ibnu Jurayj, dan riwayataken sapa Abdur Razzaq ing hadis an Ibnu Jurayj saking Imam Ibnu Jurayj. Kala dawuh sapa Imam Ibnu Jurayj, balagoni ing dawuh balagoni permoko ing ingsun apa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa kanjeng Nabi fa idan huwa dumadaan utawi kanjeng Nabi iku biajirin ketemu kelawan apa ya wong kang den bayari atau pegawai lahu kedue kanjeng Nabi yang dasiru hale atus sopo ajir pegawai wau pegawai kanjeng Nabi alian hale wong kang kudo. Suatu ketika Nabi niku menyuruh pegawai atau menyuruh orang lain untuk bekerja di rumahnya yang dibayar. Kemudian Nabi ini keluar dari rumahnya, tiba-tiba bertemu dengan pegawainya itu yang disuruh kanjeng Nabi untuk apa? Di situ disuruh kanjeng Nabi dan dibayar oleh Rasulullah SAW. Ketika keluar rumah Nabi bertemu papasan, dan dalam keadaan si pegawai ini mandinya telanjang bulat. Kemudian Rasulullah berkata, "Dawu faqala mongko dawuh sapa Nabi, la aroka orang ningali ingsun ing sira tastahi hale wong kang wirang sira berrobika saking pangeran sira." Cari kanjeng Nabi, aku gak delok awakmu itu isin apa ya. Khut ngalapo sira ijarataka ing upah sira. La hajata lanabika, la hajata ora ana kebutuhan iku mawujud lana maring ingsun bika kawan sira. Karena kaget Rasulullah keluar rumah melihat pegawainya itu mandi dalam keadaan telanjang. Langsung Rasulullah tahu, Allah mau izin pangeran itu hayyun, dan yang mengetahui basirun, melihat dalam keadaan mudah ini apa. Wis iki ambil upahmu, wis aku gak butuh lagi kepada apa ya istilahnya wis belum mulia wis ambilan istilahnya dipecat ya. Jadi nasaman ini sama gitu wis ini gak butuh, aku gak butuh lagi kepada tiket dibayar. Ini orang yang nopo mandi dalam keadaan telanjang. La hajata lana bika, terus ngene. Wis gak butuh aku wis iki upahmu, wis gak mulia, wis aku wis gak butuh. Mulai pun waktu dia dan riwayataken sopo Abban bin Abdillah Al-Bajali. Waktu dia dan menceritakan sopo Abban bin Abdillah Al-Bajali. Halaka ing cerita halaka
Jadi diceritakan bahwasanya Abbad bin Abdillah Al-Bajali, oleh Abbad bin Abdillah Al-Bajali ini si cerita halaka mati sapa jarum tangga lana kedue ingsun kedue kita lana kedue ingsun telah meninggal tetangga saya. Terus saya akan itu cerita pasahidna mengkonekani sapa kita huslahu ing ngadusi jar itu tetangganya yang meninggal waham lahu lan gotong ing jar ila kubrihi maring kuburane jar. Diceritakan oleh Abbad bin Abdillah Al-Bajali, suatu hari ada tetangga saya itu meninggal dunia dan saya menghadiri pematiannya, pemakamannya, menggotongnya, memakamnya ke kuburannya, mengiringi jenazahnya ke kuburannya. Fa'idan fihi syabihun bil hirrah. Fa'idan fihi mongko dumadaan iku tetep ing dalam kuburane tanggane niku wau. Syabihun utawi kang nyerupani, hayawan kang nyerupani. Syabihun utawi hayawan kang nyerupani bil hirrati kelawan kucing. Tiba-tiba di makamnya itu, di kuburannya, di dalam kuburannya ketika dipotong sudah sampai di pemakamannya, mau diletakkan jenazahnya ke makamnya, ke kuburannya itu, tiba-tiba di dalamnya ada seekor hewan yang mirip kucing yang di kuburan itu. Kemudian fazajarnahu mongko nyingkreaken atau busa sapa kita ing sabihun bil hirrah itu hewan yang mirip dengan kucing itu dibusa sama orang-orang di sekitar situ. Balan ini yang zajir ini balang yang zajir mongko orang nyingkre atau si pancet ae nampuno balang yang zajir mongko orang nyingkre sapa apa sabiu biliro hewan itu padha mongko limukul sapa al-kufaru wong kang bagian medhuk niku medhuk makam niku sing medhuk kuburane niku wae. Padahal mongko sapa kufaru biro-biro wong kang medhuk kuburan. Jabhatahu ing bathuke hewan niku wae. Pipae rogihi kelawan apa iki? Pacule napa kufar niku. Kufar. Awalane wong kang sing medhuk kuburan iku wae. Diusap macet ae momen nang jero kuburan. Kawati. Akhirnya berbetul diusap enak-enak. Si pancet nang akhirnya kalau orang yang menggali kubur itu wae dipetok karo pacule iki bathuke. Tapi ya sing tetep ae niku. Balanya proh mongko orang ngalih apa niku wae hewan niku wae. Sik pancet ae wis dikepuk ditutup bathuke sik pancet ae. Karena akhirnya semua orang itu memutuskan fatahu walu mongko hindah sopo sira kabeh sopo napa sing pengiring niku ila qabrin akhir
maring kuburan akhara kang liya saka apa kuburan. Ilang kubrin maring kuburan akhara kang liya apa kuburan. Balama ulul kita semangsane den lebokaken nggih. Nanggone luang landak sapa jari wau fahidan huwa mongko dumadaan utawi jari wau fihi ing dalem fahidan huwa mongko dumadaan utawi kewan wau iku fihi tetep ing dalem kuburan dipindahake masuk kuburan liyane masuk karena nopo yang pertama tadi si tetep ae dibusa si tetep ngaku sapi dulu baru ya pancet akhirnya semua orang yang di situ itu memutuskan menggali kuburan kedua. Nah ketika akan memasukkan jenazahnya itu tiba-tiba ada lagi hewan itu berada di kuburan yang kedua itu. Pasonaku mongko agawe sapa sira kabeh atau pasonaku mongko agawe sapa hadirin iku wau atau hufal ada hufal pasonaku mongko agawe sapa kaum yang ada iki pasonaku mongko agawe sapa kaum bihi kelawan nopo bihi kelawan niku lho sing rukun niku wae nopo jam jacil niku pasana umum agawe sapa kaum bihi kelawan kelawan niku sabiun biliro mislama sonau mislama hale umpamane perkara sonau kang agawe sapa kaum ing awal barang yang tafik mongko ana oleh apa ironi wau. Tadi digali lagi yang kedua mau dimasukkan hewan itu masih ada di situ tiba-tiba ada di situ dikurang digesuk kaya sing pertama ya pancet aku meneng kanalengan bakal al-qaumu mongko ngucap sapa al-qaumu mongko kaum orang-orang yang ada di situ berbicara inna hadal amro ma ra'ayna mislahu. Inna hadal amro satamane ikhla perkara iku ma ra'ayna ora tau ningali sapa kita mislahu halin umpamane atau ingkang umpamane mengkono-mengkono iki perkara yang sangat ajaib. Tak pernah kita itu melihat ada perkara seperti ini. Kejadian ini sangat apa ya? Istilahnya dia itu tak pernah menyaksikan kejadian ini sebelumnya. Dikubur sampai ketiga kalinya si tetap ayo Fatfanu mongko mendem sapa kaum srohi fatfanu mongko mendemo sira kabeh iki sing ngomong niku sing Abdul Abban fatfanu mongko mendemo sira kabeh srohi baku ing kanca sira kabeh padha mongko mendem sapa kaum ing jami kuwau. Akhirnya wis dikuburin semua pancet ae ya dikedukno maneh ya sing tetep ae hewan iku nang kono wis akhirnya dikubur sak hewan-hewan iku.
Bala masalah semangsane ngeratakno. Bala masuwa ini suwi. Bala masuwi mongko semangsane deratakno alaihi ing atase kuburane iku wau. Apa Allah banu apa al-libin. Nama labinu. Apa al-labinu. Apa ini? Tanah niku wau diratakno. Tanah itu kuburane niku terus dikeki pakokan istilahnya niku. Samikna mongko krungu sapa kita Kodota idomihi yang suara remukan balungane jarane ketika dikatakan kayak patok tiba-tiba terdengar suara remuk balung kerotak jadi kedengaran suara padahal mengkonuli bundaran sopo ami paman ingsun wahai ruhulan liyane paman, kemudian paman saya dan yang lainnya pergi ila imro'atihi mari bojone jane wau. Pakalu mongko ngucap sapa kaum mahalu zaujika mau tawi apa iku halu zaujika tingkane bojo sira mahalu zaujuki mau tawi apa iku halu zaujuki iku halu zaujiki tingkae bojo sira wadon wa ada tuhala nyeritani sapa kaum atau paman dan yang lainnya niku ing kisah niku wau bima melawan perkara ra'au kang ningali sapa kaum makolan mongko ngucap sapa imro'ah bojone wong sing dikubur niku wau sing meninggal tadi ngucap kana wayah tasulu minan jinabah kana ono sapa jar atau orang yang meninggal tadi atau zauju ikan sing ngomong niku istrinya karena ono sapa zauji iku layak tasilu ora adus ora tau adus sapa zauji minan jinabati saking jinabah itu bertanya kepada istrinya. Orang-orang itu akhirnya pulang pergi mendatangi rumah istrinya dan bertanya kenapa suamimu kok bisa begini. Diceritakan mendengar suara kejadian-kejadian yang pertama itu mulai pertama sampai terakhir keadaannya itu seperti itu diceritakan kepada istrinya. Akhirnya istrinya bilang bahwasanya suaminya itu tidak pernah mandi ketika jinabah. Gak tahu mandi. Ya mandi biasa kok. Bukan kok gak tahu mandi ambune apa. Maksudnya itu mandi tapi mandi biasa. Mandi gak niat mandi. Gak niat mandi besar ya bisa kayak gitu. Gak tahu cara niat mandi besar, mandi biasa. Ya akhirnya tetap dalam keadaan jinabah. Dan bisa jadi ada juga mandinya nggak sah karena nggak tahu syarat-syarat ketika apa syarat-syaratnya mandi wajib airnya yang dipergunakan caranya bagaimana atau bisa jadi juga ada anggota tubuhnya yang nggak terbasuh ya bisa juga itu malah masih jinabah. Ini cerita sedikit dari kisah orang yang jinabah. Karena itu wajib kalau yang jinabah harus besar wajib mandi dan tahu caranya bagaimana mandi, tahu hukumnya mandi besar itu apa, syarat-syaratnya gimana.
Insya Allah nanti ada keterangan terakhirnya. Kemarin itu wis dibahas katanya. Ini sedikit ya. Oh kemarin itu sebab-sebabnya. Nanti insya Allah ada syarat-syaratnya, syarat sahnya mati wajib itu. Pun sampai terima. Wahukia yafe wamawana bis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.